Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Kali ini ya ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas laba per saham. Ya, nanti kita akan membahas laba per saham dasar sama laba per saham dilusian. Nah, eh, penilaian kinerja suatu perusahaan itu merupakan hal yang sangat penting bagi investor. Ya, bagi calon investor maupun manajemen, ya. Nah, kalau bagi investor, penilaian kinerja itu menjadi dasar apakah akan melepas, menambah, atau mempertahankan investasinya di dalam, perusahaan tadi. Nah, kalau bagi calon investor itu penilaian kinerja itu menjadi dasar untuk berinvestasi atau enggak sih gitu di perusahaannya. Nah, kalau untuk bagi manajemen, sebagai dasar bonus ya, bonus yang akan dia terima dan keputusan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di masa depan. Nah, dengan kata lain ya, eee, penilaian penilaian kinerja ini, eee, dari sebuah perusahaan merupakan dasar yang sangat penting ya dalam pengambilan keputusan oleh banyak pihak. Nah, metode-metode dalam penilaian kinerja suatu suatu perusahaan ini banyak ya, banyak jenisnya, ya baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Nah, kalau secara non finansial, kinerja perusahaan ini bisa dilihat dari loyalitas konsumen, ya, kualitas limbah, corporate social responsibility, CSR dan lain sebagainya. Kalau secara finansial, kita bisa lihat atau kita ukur ya, kinerja perusahaan itu dari, item-item yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, selain itu, yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Nah, cara kerja, analisis rasio keuangan adalah dengan cara membandingkan antara satu item yang ada di laporan keuangan dengan item lainnya. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan adalah laba per saham, earning per share-nya atau EPS. Nah, EPS ini merupakan rasio yang membandingkan antara total laba yang diperoleh oleh perusahaan dengan saham yang beredar, sehingga dapat nanti diketahui nilai laba yang diperoleh dari setiap lembar saham. Nah, semakin tinggi rasio ini, maka akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memberikan laba bagi pemegang saham yang semakin baik. Nah, oleh karena itu, rasio ini penting bagi para pemegang saham, calon investor maupun manajemen gitu ya di dalam, membuat keputusan. Terlebih untuk pemegang saham dan calon investor dalam pengambilan keputusan investasinya, ya. Nah, dalam PSAK nomor 56 mengatur secara komprehensif berbagai hal tentang laba per saham. Nah, menurut PSAK nomor 56 ini, laba per saham merupakan data yang banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan, ya. Nah, eee, laba per saham, dengan ringkas menyajikan kinerja perusahaan berkaitan dengan saham yang beredar. Nah, laba per saham ini dikaitkan dengan harga pasar, ya harga pasar saham, bisa memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibandingkan dengan uang yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Nah, jadi hari inilah kita membahas mengenai laba per saham. Baik, nah yang pertama kita membahas mengenai laba per saham dasar. Nah, besarnya laba dan arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan di masa depan merupakan faktor penting penentu nilai perusahaan tersebut. Nah, dalam penilaian sehari-hari, banyak analisis memilih fokus pada nilai saham biasa secara individu, ya, secara individu atau per lembar. Nah, untuk tujuan ini, ya, mengetahui pendapatan yang diperoleh setiap saham akan sangat membantu karena faktor tersebutlah laba per saham itu dihitung, ya. Data laba per saham biasanya dilaporkan dalam keterangan finansial yang banyak digunakan oleh para pemegang saham dan investor potensial dalam mengevaluasi profitabilitas perusahaan.
Nah, laba per saham atau earning per share ini menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Jadi EPS ini dilaporkan hanya untuk saham biasa. Contoh, kita lihat ya. Contoh. Baik, di sini contohnya katanya PT Oscar memperoleh laba bersih sebesar 300 juta dan mempunyai saham biasa rata-rata tertimbang itu sebanyak 100.000 lembar. Ya, 100.000 lembar. Ini dia. Ya, yang beredar tahun ini. Nah, EPS dari PT ini adalah 3.000 ya, 3.000. Nah, itu didapat dari mana? 300 juta dibagi 100.000. Nah, karena informasi penghasilan atau laba setiap saham, eee, banyak perusahaan diminta untuk melaporkan informasi tersebut di dalam laporan keuangannya. Nah, pada umumnya informasi per saham ini dilaporkan di bawah laba bersih dalam laporan laba rugi. Nah, berangkat dari contoh 1.1 ini, penyajian EPS oleh PT Oscar adalah seperti berikut. Nah, laba bersih, laba per saham. Jadi setelah laba bersih ada laba per saham. Nah, secara lebih komprehensif, laba per saham seterusnya disajikan dengan komponen-komponennya. Nah, berikut contoh dari penyajian komponen-komponen EPS dalam laporan laba rugi. Nah, ini bisa kita lihat ya, laba per saham ya. Nah, jadi laba dari operasional yang berjalan ya, rugi, laba sebelum hal-hal luar biasa atau pos di luar pos-pos luar biasa, begitu. Nah, jadi pengungkapan seperti ini membuat pengguna laporan keuangan itu mampu mengetahui akibat dari laba, operasional yang dihentikan terhadap EPS sebagai bagian yang terpisahkan dari laba bersih ataupun kerugian yang terjadi dari kejadian luar biasa. Nah, itu dia itu ya. Sebagai bagian yang terpisah, ya. Nah, ini tadi sebagai bagian yang terpisah. Oke, baik. Nah, kita lanjut, kita membahas mengenai struktur modal sederhana. Perusahaan yang struktur modalnya dianggap sederhana itu adalah hanya terdiri dari saham biasa dan termasuk juga saham biasa potensial yang merupakan hasil konversi atau yang bisa melemahkan laba per saham biasa. Struktur modal dikatakan kompleks atau rumit jika di dalamnya termasuk sekuritas yang dapat memberi efek dilutif terhadap laba per saham lembar biasa. Nah, perhitungan EPS untuk struktur modal yang sederhana ini melibatkan dua item selain laba bersih, yaitu dividen saham preferen ya, dan jumlah saham yang beredar dengan menggunakan rata-rata tertimbang. Mari kita bahas. Yang pertama, dividen saham preferen. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa EPS itu terkait laba per lembar saham biasa. Ketika perusahaan memiliki saham yang beredar itu berupa saham biasa dan saham preferen, maka dividen saham preferen periode saat ini harus dikurangkan dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah laba bersih dikurang dividen saham preferen per rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Nah, dalam melaporkan informasi EPS ini, dividen saham preferen harus dikurangkan dari setiap komponen laba dan akhirnya dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Jika dividen saham preferen dinyatakan dan perusahaan mengalami rugi, maka dividen saham preferen ditambahkan ke rugi untuk menghitung rugi per saham. Dividen yang diumumkan tahun sebelumnya harus dimasukkan juga dalam perhitungan tahun sebelumnya. Nah, lalu yang kedua ada rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Nah, dalam semua perhitungan EPS, rata-rata tertimbang jumlah saham beredar selama periode berjalan ini menjadi dasar bagi jumlah per saham yang dilaporkan.
Saham yang diterbitkan dan dibeli selama periode berjalan berdampak pada jumlah saham beredar dan harus dirata-rata tertimbangkan dengan membaginya ke dalam periode-periode beredarnya. Ya, secara rasional pendekatan ini untuk mengetahui jumlah ekuivalen dari seluruh jumlah saham yang beredar pada tahun sekarang. Contoh, ya kita lihat. Berikut adalah informasi perubahan jumlah saham beredar PT Balboa untuk tahun ini. Nah, kita lihat tanggal. Ya, ada perubahan saham, ada saham beredar. Nah, di situ ada saldo awal menerbitkan 30.000 saham tunai, ya membeli, menerbitkan lagi. Nah, sampai pada akhirnya saldo akhirnya 141, ya. Nah, untuk menghitung ya, untuk menghitung rata-rata tertimbang jumlah saham beredar, beginilah perhitungannya seperti di tabel. Nah, tanggal 1 Januari sampai 1 April saham yang beredar itu 90.000. Pembagian tahunnya 3/12. Nah, nanti saham rata tertimbang A dikali B. Ya. Nah, lalu April ke Juli itu juga ya. Lihat berapa saham beredar itu ya, ada 120. Begitu seterusnya. Nah, sebagaimana contoh yang ini kita lihat ya. 90.000 saham beredar selama 3 bulan. Ya, tertimbang sebanyak 22.500 saham beredar selama 1 tahun. Karena tambahan tadi itu saham itu diterbitkan pada 1 April, maka jumlah saham beredar berubah dan saham ini harus tertimbang selama mereka beredar. Ketika ya, ketika 39.000 saham dibeli pada 1 Juli, jumlah saham beredar juga menjadi berkurang dan perhitungan harus dilakukan lagi untuk menentukan, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar yang lebih tepat. Ya, begitu. Oke, baik. Nah, kita masuk ke dividen saham dan stock split. Ya, pemecahan saham. Nah, ketika terjadi pembagian dividen saham dan pemecahan saham, perhitungan rata-rata tertimbang saham beredar perlu dilakukan restatement sebelum dividen saham atau split. Contoh, nah kita lihat contoh 1.3. Katanya di sini sebuah perusahaan memiliki 100.000 lembar saham beredar pada 1 Januari dan menerbitkan 25% dividen saham pada 30 Juni. Untuk menghitung rata-rata tertimbang untuk tahun tersebut, saham beredar tambahan sebanyak 25.000 lembar, diasumsikan sudah beredar sejak awal tahun. Jadi rata-rata tertimbang saham yang beredar adalah 125.000 lembar untuk tahun tersebut. Nah, perhitungan penerbitan ya, penerbitan penerbitan saham, penerbitan dividen saham dan stock split ini kan perlu restate ya, tetapi penerbitan ataupun pembelian kembali saham secara tunai tidak perlu restate. Mengapa? Alasannya bahwa stock split atau dividen saham tidak meningkatkan atau menurunkan aktiva bersih perusahaan. Hanya tambahan saham yang diterbitkan dan oleh karena itu rata-rata tertimbang saham harus di-restate. Ya. Dengan melakukan restatement, perbandingan yang valid nilai EPS dapat dibuat antara periode sebelumnya dan sesudah stock split atau dividen saham. Sedangkan penerbitan ataupun pembelian saham secara tunai mengubah jumlah aktiva bersih. Sebagai akibatnya perusahaan akan menghasilkan laba yang lebih tinggi atau mungkin lebih rendah di masa mendatang akibat perubahan aktiva tadi itu, aktiva bersih. Dengan kata lain, pembagian dividen saham dan terjadinya stock split tidak mengubah total investasi pemegang saham. Hal tersebut hanya meningkatkan jumlah saham biasa yang menunjukkan investasi oleh pemegang saham. Ya, kita lihat contoh 1.4. Berikut ini disajikan informasi tentang perubahan jumlah saham beredar PT John selama 2006. Nah, diperhatikan ya, tanggalnya, perubahan sahamnya, saham yang beredar. Nah, maka kita buat nanti perhitungan rata-rata tertimbang jumlah saham beredar PT John.
Ya, seperti yang ada di tabel itu. Ya, di situ sudah ada rumusnya bagaimana saham tertimbang A kali B dikali C. Nah, ingat ya ingat bahwa, jumlah saham beredar sebelum stock split dan dividen saham harus di-restate. Saham beredar dari 1 Januari sampai 1 Juni disesuaikan untuk saham. Sehingga jumlah saham tersebut di-reset dengan dasar restatement yang sama dengan jumlah saham yang diterbitkan setelah dividen saham, yaitu 1,5. Itu dari mana? 180 dibagi dengan 120. Nah, penerbitan saham setelah dividen tidak perlu di-restate karena mereka ada pada pasar atau basis yang sama. Perlakuan yang sama juga dilakukan terhadap stock split. Nah, ini ada contoh komprehensif mengenai laba per lembar saham dasar atau struktur modal sederhana. Contoh 1.5. Nah, PT Rambo memperoleh laba sebelum item luar biasa sebesar 580 juta dan keuntungan luar biasa setelah pajak 240 juta. Sebagai tambahan informasi, PT Rambo mengumumkan bahwa dividen saham preferen sebesar 1.000 per lembar untuk 100.000 lembar saham preferen yang beredar. Nah, PT Rambo mempunyai informasi tentang perubahan saham biasa yang beredar selama tahun 2006 sebagai berikut. Nah, ini ada tabelnya. Di sini kita lihat ada tanggal perubahan saham beredar ya 1 Januari. Nah, diperhatikan. Nah, maka nanti perhitungan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar kelihatan di tabel ini. Nah, dalam perhitungan rata-rata tertimbang, saham yang dijual pada 31 Desember perhatikan 2006 diabaikan karena mereka belum pernah beredar selama tahun 2006. Kemudian rata-rata tertimbang jumlah saham tertimbang terbagi ke laba sebelum item luar biasa dan laba bersih untuk menentukan laba per saham. Dividen saham preferen PT Rambo ini sebesar 100 juta dikurangkan dari laba sebelum item luar biasa 580 tadi ya. Nah, untuk memperoleh laba sebelum item luar biasa yang tersedia bagi para pemegang saham biasa sebesar 480 juta. Itu dari mana? 580 dikurang 100 juta. Nah, pengurangan dividen saham preferen dari laba sebelum item luar biasa berdampak pada berkurangnya laba bersih tanpa mengurangi jumlah item luar biasa. Nah, jumlah yang tersedia bagi pemegang saham biasa itu dihitung seperti berikut. Kita lihat. Nah, di sini ada tabel ya. Nah, di situ ada informasi laba ya, rata-rata tertimbangnya seperti apa ya. Nah, jadi sudah bisa diperhatikan ya. Nah, pengungkapan nilai per saham untuk item luar biasa ini setelah pajak harus dilaporkan baik di laporan laba rugi maupun di CAP. Laba dan informasi per saham yang dilaporkan dalam laporan laba rugi akan kelihatan seperti ini. Ya, nah seperti ini. Oke, baik. Nah, tadi kalau dasar sekarang kita coba masuk ke struktur modal kompleks, laba per saham yang struktur modal kompleks. Nah, satu masalah dalam perhitungan EPS dasar adalah perhitungan tersebut gagal mengantisipasi potensi dampak dilusian pada saham beredar ketika perusahaan memiliki sekuritas dilusian. Sekuritas dilusian ini adalah sekuritas yang bisa dikonversi ke saham biasa ya, dan konversi tersebut menyebabkan melemahnya EPS. Benar ya? Nah, logikanya begitu. Nah, sekuritas dilusian ini menimbulkan masalah serius karena jika mereka dikonversi ke saham biasa menimbulkan dampak negatif bagi EPS, bagi nilai EPS. Efek negatif ini bisa menjadi signifikan dan lebih penting lagi, hal tersebut nggak diharapkan kecuali laporan keuangan mampu mensinyalir keberadaan potensi dampak dilusian dengan cara-cara tertentu. Ya.
Nah, suatu struktur modal yang kompleks terjadi ketika perusahaan mempunyai sekuritas yang dapat dikonversikan, ya opsi, waran, atau hak lain. Jika dikonversikan akan menyebabkan menurunnya nilai EPS. Oleh karena itu, ya, perusahaan dengan struktur modal yang kompleks, baik EPS dasar maupun dilusian harus dilaporkan. Nah, perhitungan EPS dilusian hampir sama dengan perhitungan EPS dasar. Perbedaannya adalah EPS dilusian memasukkan dampak dari semua potensi dilutif dari saham biasa yang beredar selama satu periode. Rumus EPS dilusian adalah sebagai berikut. Kita lihat ini dia. Ya, ini rumusnya. Nah, coba lihat di situ ada EPS dasar, di situ ada EPS dilusian. Nah, perlu diperhatikan bahwa perusahaan dengan struktur modal kompleks ini tidak akan melaporkan EPS dilusian jika sekuritas dalam struktur modal mereka merupakan sekuritas anti dilusian. Nah, anti dilutif securities artinya sekuritas yang konversi yang dilakukan menyebabkan meningkatnya EPS. Tujuan dari penyajian ganda ini adalah untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan tentang situasi yang mungkin terjadi dan untuk memberitahu kemungkinan terburuk dari situasi dilusian. Jika sekuritas merupakan anti dilutif, maka kemungkinan dilakukannya konversi sangat kecil. Jadi, perusahaan yang hanya memiliki sekuritas anti dilusian itu tidak diizinkan untuk meningkatkan EPS dan hanya diminta untuk melaporkan nilai dasar, nilai EPS dasar gitu. Oke, baik, kita lanjut. Laba per saham dilusian, efek-efek yang dapat dikonversi. Nah, saat terjadi konversi, sekuritas convertible diubah menjadi saham biasa. Metode untuk menilai dampak dilusian dalam potensi konversi terhadap EPS disebut dengan if convert method. If convert method untuk obligasi convertible menggunakan asumsi sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, terjadinya konversi terhadap sekuritas convertible dilakukan pada awal periode. Dan yang kedua, pengeliminasian bunga yang terkait. Nah, jadi denominator rata-rata tertimbang jumlah saham beredar meningkat dengan bertambahnya saham yang diasumsikan terbit. Ya. Numerator laba bersih meningkat dengan dihilangkannya biaya bunga yang terkait dengan sekuritas convertible tersebut. Nah, perhatikan contoh ini ya. PT Marsina memperoleh laba bersih untuk tahun ini sebesar 210 juta dan rata-rata tertimbang saham beredar selama periode sekarang adalah 100.000 lembar. Dengan demikian EPS dasar yang dicapai adalah 2.100. Itu dari mana? 210 dibagi dengan 100.000. Akan tetapi si PT ini memiliki dua obligasi konvertible yang beredar. Salah satunya obligasi 6% dijual pada 100. Berarti totalnya 1 M. Ya, di tahun sebelumnya itu dan dikonversi ke 20.000 lembar saham biasa. Obligasi konvertible yang lain adalah obligasi 10% dijual pada 100. Ya, totalnya berarti 1 M. Pada 1 April tahun ini dan dikonversikan ke 32.000 lembar saham biasa. Tarif pajak yang berlaku adalah 40%. Ya. Nah, sebagaimana diilustrasikan pada perhitungan di bawah ini, nanti kita lihat bahwa untuk menemukan numerator kita menambahkan kembali biaya bunga pada if convert securities setelah dikurangi pajak terkait. Karena metode if convert ini mengasumsikan konversi di awal tahun, maka tidak ada bunga yang dibayar pada sekuritas convertible selama tahun ini. Bunga pada obligasi convertible 6%. Bunga pada obligasi convertible 6% adalah sebesar 60 juta. Untuk tahun ini 1 M dikali 6%. Ya kan itu. Nah, dan bunga yang ditambahkan kembali ke pajak adalah sebesar 36 juta. Itu dari mana? 60 juta dikurang 24 juta. Atau secara sederhana 60 juta
dikali 1 kurang 0,40. Nah, karena obligasi konvertibel 10% diterbitkan setelah awal tahun, ya, eee, saham itu diasumsikan telah beredar pada tanggal diterbitkan, yaitu 1 April, ya. Sampai akhir dan rata-rata tertimbang saham beredar dari 1 April sampai akhir tahun. Sebagai tambahan, penyesuaian bunga untuk numerator dari obligasi ini hanya selama 9 bulan. Jadi bunga yang ditambahkan kembali pada obligasi konvertibel 10% adalah sebesar 45 juta. Itu dari mana? 1M kali 10% dikali 9 bulan tadi ya, per 12. Dikali 1 dikurang 0,40. Nah, perhitungan laba bersih sebagai numerator untuk EPS dilusian adalah sebagai berikut. Nah, lihat, bisa dilihat perhitungannya seperti apa, ya. Nah, lalu perhitungan jumlah saham yang disesuaikan dengan sekuritas dilusian itu sebagai denominator untuk EPS dihitung sebagaimana. Nah, seperti ini, ya. Nah, lalu kita lihat PT Marsina akan melaporkan EPS dengan dasar penyajian ganda pada laporan laba ruginya, EPS dasar dan EPS dilusian. Penyajiannya bagaimana? Seperti ini. Ya, ada EPS dasar dan ada EPS dilusian. Nah, kita lihat faktor lain. Nah, contoh yang sebelumnya mengasumsikan bahwa si PT Marsina bahwa obligasi PT Marsina terjual pada nilai pari. Jika obligasi terjual pada premium atau diskonto, maka biaya bunga harus disesuaikan setiap periodenya untuk menghitung hal itu. Ya, oleh karena itu jumlah biaya bunga yang ditambahkan ya setelah pajak lalu ke laba bersih merupakan biaya bunga yang dilaporkan dalam laporan keuangan, bukan biaya bunga yang dibayarkan secara tunai dalam satu periode. Nah, kita lihat contoh. Asumsikan obligasi konvertibel diterbitkan pada 1 Januari 2003 dengan tingkat konversi 10 saham biasa untuk setiap obligasi yang dimulai tanggal 1 Januari 2005. Pada awal tahun 2008, tingkat konversinya adalah 12 saham biasa untuk setiap obligasi. Pada awal tahun 2012, tingkat konversinya adalah 15 saham biasa untuk setiap obligasi. Dalam perhitungan EPS tahun 2003, tingkat konversi yang digunakan adalah 15 saham biasa untuk setiap obligasi. Nah, akhirnya jika obligasi konvertibel 6% digantikan saham preferen konvertibel 6%, saham preferen konvertibel ini juga diperlakukan sebagai saham biasa potensial dan dimasukkan dalam perhitungan saham beredar dalam EPS dilusian. Ya, dividen saham preferen tidak dikurangkan dari laba bersih dalam perhitungan numerator karena diasumsikan bahwa saham preferen konvertibel ini telah dikonversikan ke saham biasa yang beredar untuk tujuan perhitungan EPS dilusian. Laba bersih digunakan sebagai numerator, ya. Dampak pajak tidak dihitung karena dividen saham preferen umumnya tidak dapat dikurangi untuk tujuan perpajakan. Oke, baik. Lalu kita lanjut laba per saham dilusian, opsi dan waran, ya. Nah, opsi saham dan waran yang beredar itu dimasukkan dalam perhitungan EPS dilusian, kecuali jika mereka bersifat anti dilutif. Opsi dan waran dan yang sejenisnya dimasukkan dalam perhitungan EPS dilusian dengan menggunakan metode saham treasury. Metode saham treasury ini mengasumsikan bahwa opsi atau saham diterapkan pada awal tahun dan bahwa proses yang diberlakukan opsi dan waran ini digunakan untuk membeli saham biasa dalam treasury. Jika harga berlakunya lebih rendah daripada harga pasar saham, maka proses dari diterapkannya opsi dan waran tidak cukup untuk melakukan pembelian kembali seluruh saham.
Saham inkremental yang masih tersisa ditambahkan ke rata-rata tertimbang jumlah saham beredar untuk tujuan perhitungan EPS dilusian. Contoh, ya, contohnya. Harga berlakunya satu buah waran adalah 5.000 dan harga pasar dari saham adalah 15.000 per lembar. Metode saham treasury akan meningkatkan jumlah saham beredar. Memberlakukan waran akan menghasilkan tambahan saham beredar, akan tetapi setiap 5.000 yang diterima dari satu saham yang diterbitkan tidak cukup untuk membeli satu saham di pasar yang harganya 15.000. 3 waran dibutuhkan untuk memperoleh cukup uang, ya, yang 15.000 itu, untuk mendapatkan satu saham di pasar. Jadi sebagai akibatnya ada peningkatan 2 saham yang beredar jika 3 waran ditukarkan dengan saham, ya. Nah, untuk, melihat perhitungan dalam jumlah yang besar, perhatikan contoh ini. Oke, kita lihat. Asumsikan 1.500 opsi saham beredar dengan harga berlakunya 30.000 untuk satu saham biasa dan harga pasar saham biasa adalah 50.000 per lembar. Dengan mengaplikasikan metode saham treasury, maka akan ada 600 saham inkremental yang beredar. Perhitungannya bagaimana? Kas dari berlakunya 1.500 opsi, yaitu 1.500 kali 30.000, 45 juta rupiah. Saham yang diterbitkan ketika opsi diberlakukan itu 1.500. Jumlah saham treasury yang dapat dibeli adalah 900. 45.000 dibagi 45 juta dibagi dengan 50.000. Nah, maka itu kita tandingkan dapat hasilnya 600. Jadi, ya, apa namanya? Jadi jika harga berlakunya opsi atau waran lebih rendah daripada harga pasar saham, maka dilusi terjadi. Jika harga berlakunya opsi dan waran lebih tinggi daripada harga pasar saham, maka jumlah saham beredar akan berkurang. Nah, dalam kasus ini, ya, opsi atau waran bersifat anti dilutif karena diasumsikan bahwa penerapan opsi dan waran tersebut menyebabkan nilai EPS itu meningkat. Nah, baik opsi ataupun waran tidak diasumsikan berlaku jika harga pasar rata-rata saham di bawah harga berlakunya opsi dan waran itu. Ya, untuk ketidakpastian, harga rata-rata saham per minggu atau per bulan sudah cukup handal untuk diterapkan. Selama harga itu tidak berfluktuatif secara signifikan. Nah, perhatikan contoh ini untuk lebih memperjelas. Oke, 1.10 contoh. PT Kubisa memiliki laba bersih periode ini sebesar 220 juta. Jumlah saham yang beredar selama periode ini adalah 100.000 lembar. Oleh karenanya, EPS-nya nilai EPS dasar mengabaikan sekuritas dilusian adalah sebesar 2.200. Ya, rata-rata jumlah opsi yang beredar adalah 5.000 saham dengan harga opsi 20.000. Saat ini belum diberlakukan. Ya. Nah, harga pasar rata-rata saham adalah 28.000. Perhitungan EPS dilusian ditunjukkan pada tabel ini. Kita lihat ya, diperhatikan baik-baik EPS dasar dan EPS dilusian. Ya, ini penyajiannya dan perhitungan. Oke, baik, kita masuk ke pelaporan laba per saham. Jika suatu perusahaan memiliki struktur modal yang kompleks, maka penyajian EPS akan seperti ini, ya, itu. Apabila pada periode tersebut kejadian-kejadian luar biasa termasuk dalam laba bersih, maka nilai laba per saham seharusnya ditunjukkan yang berasal dari operasional yang berjalan. Pendapatan sebelum hal-hal luar biasa, laba sebelum perubahan kebijakan akuntansi, dan laba bersih itu sendiri. Perusahaan yang melaporkan operasional yang dihentikan, hal-hal luar biasa, efek kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi, seharusnya menunjukkan jumlah per saham untuk setiap hal yang dilaporkan tersebut, baik laporan laba rugi ataupun CAW. Contoh penyajiannya seperti apa? Kita lihat. Ini dia. Ya, ini adalah contoh penyajiannya. Nah,
Nilai laba per saham harus disajikan untuk setiap periode pelaporannya, ya. Eee, Juga semua nilai laba per saham yang disajikan pada periode sebelumnya yang disajikan ulang untuk dividen saham dan saham yang dipecah. Jika EPS dilusian dilaporkan, sedikitnya untuk satu periode, mereka harus dilaporkan untuk semua periode penyajiannya. Bahkan jika nilainya sama dengan EPS dasar, jadi, eee, apa namanya, harus dilaporkan untuk semua periode penyajiannya. Bahkan ketika nilainya sama dengan EPS dasar pun harus dilaporkan, ya. Ketika hasil dari operasi sebelumnya telah menyatakan penyesuaian di periode sebelumnya, maka laba per saham untuk periode sebelumnya harus tetap disajikan. Efek dari penyajian ulang ini harus diungkapkan di tahun penyajian ulangnya. Nah, struktur modal rumit dan penyajian ganda EPS memerlukan tambahan pengungkapan di catatan sebagai berikut. Nah, di situ ada 4 ya. Ya ada 5. Yang pertama penjelasan dari hak pertinen dan perlakuan khusus terhadap berbagai sekuritas yang beredar. Yang kedua rekonsiliasi dari numerator dan denominator dari perhitungan laba per saham dasar dan dilusia. Termasuk, laba individu dan efek jumlah saham, semua, sekuritas yang mempengaruhi EPS. Yang ketiga, dampak yang diakibatkan pemberian dividen saham preferen terhadap penentuan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dalam perhitungan EPS dasar. Yang keempat, sekuritas yang berpotensial mempengaruhi nilai EPS dasar di masa depan yang tidak dimasukkan dalam perhitungan karena akan menyebabkan anti dilutif. Yang terakhir, dampak dari konversi setelah akhir periode tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan. Nah, pada tabel ini kita lihat ini menyajikan rekonsiliasi dan pengungkapan terkait yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengungkapan untuk EPS. Jadi ini diperhatikan ya, diperhatikan baik-baik nanti dan dibaca dengan baik. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.